Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Partuti selaku Koordinator Seminar Proposal Teknik Metalurgi Untirta. Terima kasih kepada Pak Alvirano selaku Pembimbing 1 tugas akhir saya. Terima kasih kepada Pak Yanuar selaku Pembimbing 2 dari pihak Krakatau Steel untuk tugas akhir saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton presentasi saya kali ini. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andika MC Siahaan dengan NPM 33341700028 dari Teknik Metalurgi Untirta. Adapun pada presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Temperatur dan Waktu Tempering terhadap Struktur Mikro dan Sifat Mekanik pada Baja SS400. Adapun outline yang saya buat pada presentasi saya kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat referensi. Pendahuluan. Baja tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Misalnya, sektor transportasi seperti mobil, kapal, kereta. Sektor infrastruktur seperti jembatan, konstruksi bangunan. Bahkan penggunaan elektronik yang kita gunakan sehari-hari tak lepas peranan dari baja. Yang selanjutnya, ini merupakan grafik produksi baja di dunia dari rentang tahun 1980 sampai 2014. Di mana dalam grafik ini terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan produksi baja di setiap negara yang diakibatkan oleh konsumsi baja di setiap negara meningkat, di mana puncaknya pada tahun 2014 produksi mencapai 1.600 juta ton dan akan diproyeksikan menaik setiap tahunnya. Baja terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada baja karbon dan yang kedua ada baja paduan. Salah satu jenis baja karbon yaitu baja karbon rendah, di mana baja ini memiliki komposisi karbon kurang dari 0,2% dengan sifat mekanik yang lunak, lemah, namun keulitannya sangat baik, serta maintainability dan weldability yang baik, sehingga cocok untuk konstruksi gedung, jembatan, mobil, dan lambung kapal. Yang selanjutnya, ini merupakan grafik pengaplikasian baja dari tahun 2000 dan diproyeksikan sampai tahun 2050 yang akan datang. Dapat kita lihat dari grafik tersebut, ini merupakan sektor-sektor yang pengaplikasiannya dari baja karbon rendah, yang berarti dapat diproyeksikan akan banyak digunakan ke depannya, khususnya untuk baja karbon rendah. Nah, salah satu jenis baja karbon rendah adalah baja SS400 yang pengaplikasiannya untuk konstruksi bangunan, konstruksi kapal, konstruksi mobil, jembatan, dan lain-lain. Karena pengaplikasiannya sangat penting, maka perlu diperhatikan sifat mekanik yang terukur untuk itu. Permasalahan yang kerap terjadi dan riskan terjadi yaitu terjadinya kerusakan, misalnya perpatahan akibat pembebanan, keausan akibat gesekan yang menyebabkan umur pakai menjadi pendek. Oleh karena itu, dilakukan heat treatment untuk meningkatkan sifat mekanik. Selain daripada untuk meningkatkan sifat mekanik, dapat juga diperluas pengaplikasian daripada baja SS400 ini. Yang selanjutnya, heat treatment merupakan salah satu proses yang digunakan untuk mengubah struktur logam. Heat treatment terdiri dari austenizing, yaitu baja dipanaskan hingga fase austenit, lalu didinginkan dengan proses quenching sehingga fase menjadi martensit, di mana kekerasannya akan semakin meningkat. Namun, timbul austenit sisa dan tegangan sisa yang akan membuat sifat mekanik lainnya berkurang, di mana austenit sisa merupakan austenit yang tidak bertransformasi menjadi martensit dengan memiliki sifat lunak dan getas. Nah, untuk meningkatkannya maka diperlukan proses tempering. Tempering sudah terbukti dapat mengurangi tegangan sisa, meningkatkan ketangguhan dan keuletan, namun akan sedikit mengorbankan kekerasan dan kekuatan pada baja. Yang selanjutnya, ini merupakan grafik antara suhu tempering dan sifat-sifat baja. Dapat kita lihat dari grafik ini
Dengan semakin tingginya suhu, maka akan menurunkan kekuatan tarik dan kekerasan, sementara keuletannya akan bertambah dan persen elongasinya juga akan bertambah. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya kali ini, yang pertama, bagaimana pengaruh temperatur tempering pada baja SS400 terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perubahan fasa. Yang kedua, bagaimana pengaruh holding time tempering pada baja SS400 terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perubahan fasa. Yang selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, menentukan pengaruh dari temperatur tempering terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perubahan fasa pada baja SS400. Yang kedua, menentukan pengaruh dari holding time tempering terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perubahan fasa pada baja SS400. Yang ketiga, menentukan temperatur dan holding time proses tempering yang optimal pada baja SS400. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian saya, yang pertama, semakin tinggi temperatur tempering, maka sifat kekerasan akan semakin berkurang, sedangkan elongasinya akan bertambah pada baja SS400. Yang kedua, semakin lama dilakukannya holding time pada proses tempering, maka semakin menurun kekerasan, sementara keuletannya semakin bertambah pada baja SS400. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari yang pertama ada baja, yang kedua baja SS400, yang ketiga heat treatment, yang keempat austenisasi, yang kelima quenching, yang keenam tempering. Yang selanjutnya baja. Baja umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah baja karbon, yang kedua yaitu baja paduan. Baja karbon terbagi menjadi tiga jenis, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Baja karbon rendah memiliki kadar karbon yang kurang dari 0,2%, dengan sifat mekanik yang lunak, namun memiliki keuletan yang tinggi, machinability yang tinggi, dan weldability yang baik. Yang selanjutnya, baja karbon sedang memiliki kadar karbon 0,1 sampai 0,5%. Baja ini terlihat lebih kuat dari baja karbon rendah dan cocok untuk komponen mesin dan gear. Yang ketiga yaitu baja karbon tinggi, di mana kadar karbon di atas 0,5%, di mana kekerasan dan kekuatan pada baja karbon tinggi ini sangat tinggi, namun memiliki keuletan yang kurang baik, cocok untuk tool steel dan alat potong. Untuk baja paduan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama low alloy steel, yang merupakan baja paduan dengan elemen paduan kurang dari 2,5%. Yang kedua medium alloy steel, yang merupakan baja paduan dengan elemen paduan 2,5 sampai 10%. Yang ketiga high alloy steel, yang merupakan baja paduan dengan elemen paduan lebih dari 10%. Yang selanjutnya adalah baja SS400. Baja SS400 adalah jenis baja yang mempunyai standar JIS, yang pengaplikasiannya untuk konstruksi kapal, konstruksi bangunan, konstruksi lambung kapal, dan konstruksi jembatan. Baja SS400 ini memiliki kadar karbon maksimal itu 0,2%, kadar fosfor maksimal 0,05%, dan sulfur 0,5%. Dan untuk kekuatan tariknya sendiri yaitu berkisar antara 400 sampai 500 megapascal. Nah, selanjutnya yaitu heat treatment atau perlakuan panas. Heat treatment adalah salah satu proses untuk mengubah struktur logam yang terdiri dari austenisasi, quenching, tempering, sehingga terjadi perubahan struktur mikro untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan. Proses yang pertama pada heat treatment yaitu austenisasi, di mana austenisasi adalah proses pemanasan baja hingga mencapai suhu austenit, sehingga keseluruhan baja akan memiliki fase yang sama atau homogen. Pada proses austenisasi terjadi transformasi struktur mikro dari ferrit menjadi austenit. Yang selanjutnya proses quenching. Quenching adalah perlakuan yang sangat berperan penting dalam peningkatan kekerasan baja dengan mengubah laju pendinginan dengan cepat. Semakin cepat laju pendinginan,
pada proses quenching, maka semakin tinggi kekerasan pada baja tersebut. Namun memiliki efek terbentuknya austenit sisa dan tegangan sisa pada baja, serta akan bersifat rapuh dan getas. Media pendingin atau media quenching yang sering digunakan itu adalah air, oli, dan udara. Yang selanjutnya adalah perlakuan tempering. Tempering terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tempering pada temperatur rendah, yaitu berkisar antara 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, di mana bertujuan untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan baja. Yang kedua, tempering pada temperatur menengah, yaitu pada temperatur 300 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius, bertujuan untuk menambah keuletan, namun kekerasan akan sedikit berkurang. Yang ketiga, tempering pada temperatur tinggi, berkisar antara 500 derajat Celcius sampai 650 derajat Celcius. Ini bertujuan untuk memberikan daya keuletan yang sangat besar dan sekaligus menurunkan kekerasan. Sementara untuk secara umum, tujuan dari tempering itu yang pertama untuk mengurangi tegangan sisa, yang kedua untuk meningkatkan ketangguhan, yang ketiga untuk menambah keuletan. Metode penelitian. Adapun diagram alir percobaan saya dimulai dengan baja SS400, dilakukan preparasi sampel dengan ukuran 7x200 x 40 mm sebanyak 10 buah. Yang selanjutnya dilakukan proses austenisasi atau pemanasan dengan suhu 900 derajat Celcius dan waktu tahan 30 menit. Untuk yang selanjutnya dilakukan proses quenching air dengan menggunakan media air. Setelah itu, sampel akan dilakukan proses tempering dengan variasi temperatur dan waktu tahan yang berbeda-beda, di mana yang pertama ada proses tempering dengan suhu 200 derajat Celcius dengan waktu tahan 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Yang selanjutnya proses tempering dengan suhu 400 derajat Celcius dengan waktu tahan 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Yang selanjutnya ada proses tempering dengan menggunakan suhu 600 derajat Celcius dengan waktu tahan 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Yang selanjutnya nanti sampel akan dilakukan karakterisasi dengan menggunakan SEM dan XRD, lalu dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian tarik dan kekerasan. Diagram alir percobaan yang selanjutnya yaitu setelah dilakukannya pengujian kekerasan dan juga pengujian tarik serta karakterisasi menggunakan SEM dan XRD, maka dapat diperoleh data hasil pengamatan. Nah, data hasil pengamatan ini selanjutnya akan dilakukan atau dituliskan pembahasan sesuai dengan literatur yang mendukung tentang penelitian saya. Untuk selanjutnya dapat dibuat kesimpulan tentang penelitian saya kali ini. Yang selanjutnya ada alat-alat yang digunakan. Adapun alat yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama ada furnace, ada mesin uji kekerasan, mesin uji tarik, instrumen XRD, microscope optik, instrumen SEM, mesin polishing, dan mesin grinding. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu baja S400 dan juga amplas. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan proposal seminar saya. Sekian pemaparan presentasi seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.